Beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2018, beberapa media di Barat menyebutkan jika Bapak Paus Fransiskus sebagai salah satu orang yang paling dibenci di dunia. Dan anehnya, sebagian besar yang tidak menyukainya adalah umatnya sendiri, atau umat Katolik. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mari kita bahas 5 hal kontroversial dari Paus Fransiskus. Namun, sebelum kita bahas lebih lanjut, jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share di media sosial kalian. Jika ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat memberikan super thanks dengan klik logo hati di bawah ya. 1. Pernikahan sesama jenis. Pernyataan kontroversial Paus Fransiskus tentang pernikahan sesama jenis sempat menjadi headlines di seluruh dunia tahun 2020, di mana saat itu banyak surat kabar menuliskan bahwa Bapak Fransiskus mendukung pernikahan sesama jenis. Hal ini terlihat dalam sebuah dokumenter berjudul Francesco. Saat itu, Paus Fransiskus menyebutkan seorang homoseksual berhak menjadi bagian sebuah keluarga. Bagi sebagian orang, mereka menafsirkan Bapak Fransiskus mendukung pernikahan homoseksual. Pernyataan-pernyataan Bapak Fransiskus tentang gay, homoseksual, dan lain-lain itu tidak hanya saat itu. Beliau sudah berkali-kali menyebutkan pernyataan-pernyataan yang cukup kontroversial. Bahkan saat menjabat Uskup Buenos Aires, Bapak Fransiskus meskipun menolak untuk mendukung legalisasi pernikahan sesama jenis, beliau mendukung perlindungan sipil bagi pasangan sesama jenis. Sontak, hal ini ditanggapi bermacam-macam. Kaum liberal langsung mengeluh-ngeluhkannya. Namun, oleh kelompok konservatif, pernyataan ini dikecam keras. Dan tentu saja hal ini ditanggapi oleh Vatikan secara resmi. Secara resmi, Vatikan menyatakan dan menegaskan jika Gereja Katolik Roma tidak dapat memberkati pernikahan sesama jenis. 2. Pembatasan misa Latin. Pada tahun 2021, Paus Fransiskus membatasi penggunaan Ritus Tridentin atau misa Latin tradisional. Ritus Tridentin merupakan tata cara ibadah Gereja Katolik Roma yang digunakan sebelum Konsili Vatikan II. Misa Latin tradisional ini mulai marak digunakan kembali sejak kepemimpinan Bapak Paus Benediktus ke-16. Beberapa ciri khasnya adalah perempuan menggunakan mantila atau semacam kerudung saat ke gereja. Misa dirayakan dalam bahasa Latin dan penerimaan komuni tidak di tangan tetapi langsung di lidah. Dan uniknya, banyak anak muda Katolik yang tertarik dengan misa ini. Mungkin mereka mencari sesuatu yang berbeda. Kembali ke pelarangannya. Pelarangan misa Latin ini tertulis dalam sebuah dokumen berjudul Traditionis Custodes. Salah satu butir larangannya adalah keuskupan dilarang untuk membentuk kelompok baru yang merayakan Ekaristi menggunakan misa Latin tradisional, dan mereka harus mengawasi kehidupan rohani para umat. Tentu hal ini membuat kecewa umat Katolik tradisional. Alasan pelarangan ini adalah penggunaan dua macam ritus ibadah dikhawatirkan dapat memecah belah umat, seperti kasus kelompok SSPX, yaitu sebuah kelompok yang mengecam hasil Konsili Vatikan II, dan mereka berusaha mempertahankan nilai-nilai tradisional konservatif seperti penggunaan ritus tridentin atau misa Latin tradisional tadi. Mereka tidak mau merayakan menggunakan Novus Ordo atau yang sering digunakan oleh umat Katolik saat ini di gereja saat hari Minggu. Kelompok ini sempat memisahkan diri dari gereja Katolik. Namun, saat kepemimpinan Paus Benediktus ke-16, mereka melakukan rekonsiliasi dan bergabung kembali. 3. Patung pagan. Kontroversi sebuah patung pagan dimulai saat diadakan Sinode Amazon yang dihadiri oleh para uskup dari Amerika Selatan di Roma. Saat sinode tersebut, terdapat sebuah patung wanita hamil yang melambangkan ibu pertiwi dan kesuburan,
yang disebut Pachamama. Patung ini digunakan saat pembukaan sinode dan upacara penanaman pohon oleh Paus Fransiskus di Taman Vatikan. Menurut Vatikan, penggunaan patung ini tidak ada kaitannya dengan penyembahan berhala, namun dimaksudkan sebagai lambang dari lingkungan, karena salah satu hal yang dibahas dalam sinode ini adalah kerusakan lingkungan. Namun, masalahnya adalah Pachamama sendiri sebenarnya merupakan dewi yang disembah dalam kebudayaan Inka. Dan saat prosesi penanam pohon, ada sebuah upacara yang gerakannya itu seolah-olah menyembah patung Pachamama. Tentu hal ini menimbulkan polemik. Terlebih saat salah satu patung Pachamama akhirnya diletakkan di dekat altar gereja Santa Maria di Transpontina, yang hal ini membuat marah sebagian umat Katolik. Puncaknya adalah saat patung tersebut yang ada di gereja Santa Maria di Transpontina dicuri dan kemudian dibuang ke Sungai Tiber. Aksi ini ternyata malah didukung oleh kelompok tradisionalis dan konservatif, dan tentu membuat kecewa umat pribumi Amerika Selatan. Dan akhirnya Vatikan mengeluarkan pernyataan maaf dan mengecam aksi pembuangan patung Pachamama ke Sungai Tiber. 4. Tentang perceraian. Pada tahun 2016, Paus Fransiskus menuliskan sebuah dokumen berjudul Amoris Laetitia, yang berarti sukacita kasih. Dokumen ini berisi tentang pernikahan dan kehidupan berkeluarga. Namun ada sebuah hal yang kontroversial di dalam dokumen ini, yaitu pembahasan tentang perceraian. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan Gereja Katolik melegalkan perceraian, namun dokumen Amoris Laetitia ini membawa efek domino pada beberapa aturan gereja. Seperti keuskupan diizinkan memberikan komuni kudus kepada seseorang yang telah bercerai dan menikah lagi. Padahal dalam aturan gereja sebelumnya, hal ini dilarang. Tentu dokumen ini mendapatkan banyak pertentangan, tidak saja dari umat, malah kebanyakan yang menentang adalah uskup dan kardinal. Seperti pernyataan keras uskup Kazakhstan yang menyebutkan ada asap kegelapan melingkupi Vatikan. Bayangkan, seorang uskup menyatakan hal tersebut. Beberapa cendekiawan gereja, uskup bahkan kardinal beberapa kali mengeluarkan pernyataan penentangan, bahkan mengirimkan surat yang ingin mengkoreksi keputusan Paus Fransiskus. Namun hasilnya nihil. 5. Neraka tidak eksis. Pada tahun 2018, saat diwawancara oleh Eugenius Calvari, seorang wartawan dari koran La Repubblica di Italia, di sana disebutkan jika Paus Fransiskus mengatakan tidak ada neraka. Tentu hal ini sangat mengejutkan, karena bertentangan dengan ajaran gereja, di mana gereja menyebutkan bahwa neraka itu ada, eksis. Sayangnya, wawancara ini juga dikritik, karena Calvari tidak membawa catatan atau rekaman saat proses tanya jawab, sehingga kebenaran wawancara ini dipertanyakan. Vatikan sendiri kemudian mengeluarkan pernyataan yang meluruskan pernyataan Paus Fransiskus, yang dimana disebutkan jika wawancara tersebut sebenarnya adalah wawancara pribadi, bahkan hanya berbincang-bincang santai, dan di sana menegaskan ajaran gereja Katolik yang menyebutkan neraka itu ada. 6. Membuat pusing pejabat Vatikan. Semua pernyataan-pernyataan Paus Fransiskus yang kontroversial, selain kurang disukai oleh sebagian umat Katolik, ternyata kadang membuat pejabat-pejabat di Vatikan kelimpungan. Sudah beberapa kali setelah Bapak Paus mengeluarkan statement yang kontroversial dan viral, beberapa saat kemudian Vatikan terpaksa mengeluarkan pernyataan pers untuk meluruskan masalah tersebut. Contohnya nih, seperti yang terakhir saat menanggapi perang Ukraina, pernyataan Paus Fransiskus tentang Putin dan Rusia ternyata menyinggung negara tersebut, yang pada akhirnya juru bicara Vatikan
terpaksa harus mengeluarkan permintaan maaf kepada Rusia agar masalah ini tidak berlarut-larut. Bagaimana menurut kalian pernyataan Bapak Paus tersebut? Setuju atau enggak? Kalau kita cermati, Bapak Paus Fransiskus memang sedikit berbeda dengan para pendahulunya, di mana menurut saya pribadi pemikirannya itu lebih terbuka dan spontan. Kita doakan saja semoga Bapak Paus Fransiskus dapat memimpin umat Katolik yang jumlahnya miliaran ini dengan baik, dan semoga beliau selalu dalam bimbingan Roh Kudus. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya. Salam.